Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kafah Studio, tempat di mana nama-nama besar sejarah dipanggil kembali untuk diadili oleh waktu. Kita kembali ke sebuah hari yang membuat dunia timur gemetar. Kisah Rustam Farrokhzad, Panglima Agung Persia Sasania, otak perang, simbol kejayaan, dan tembok terakhir sebuah imperium raksasa. Di Qadisiyah, Rustam membawa segalanya. Pasukan tak terhitung, gajah perang, bendera kekaisaran, dan keyakinan bahwa Persia mustahil ditundukkan. Namun, medan perang tak peduli pada gelar. Ketika debu menelan langit dan teriakan membelah bumi, keseimbangan berbalik. Dalam kekacauan brutal itu, Rustam jatuh dan bersamanya runtuh harga diri, kekuasaan, dan masa depan Persia. Satu kematian, satu pertempuran, satu imperium berakhir. Qadisiyah menjadi saksi bahwa sejarah tidak pernah memihak kesombongan. Inilah kisah Rustam Farrokhzad. Rustam Farrokhzad lahir pada masa ketika Persia masih tampak agung di mata dunia, ketika istana Ctesifon berkilau oleh emas dan sutra. Namun di balik kemegahan itu sudah tumbuh retakan yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Ia lahir di keluarga bangsawan militer, di sebuah wilayah subur yang dikelilingi pegunungan dan padang rumput. Ayahnya adalah seorang pemimpin pasukan yang disegani, keras dalam disiplin, tetapi taat pada tradisi dan keyakinan leluhur. Sejak hari pertama, Rustam membuka mata. Ia tidak pernah diperlakukan sebagai anak biasa. Tangisnya disambut doa, bukan hanya kasih sayang. Pada malam kelahirannya, api suci keluarga menyala lebih tinggi dari biasanya. Para pendeta berdiri lama di hadapan nyala itu, wajah mereka serius. Salah satu dari mereka berkata, "Pelan, anak ini akan membawa beban yang terlalu besar untuk satu jiwa. Ia akan menjadi perisai terakhir negeri ini." Ibunya mendengar itu dengan hati bergetar. Ia memeluk Rustam kecil dan berbisik, "Aku tidak meminta kejayaan, aku hanya ingin anakku hidup." Namun takdir tidak pernah mendengar permintaan yang sederhana. Rustam tumbuh dengan tubuh yang kuat dan tatapan mata yang tenang. Ia jarang tertawa seperti anak-anak lain. Ia lebih sering duduk mendengarkan kisah-kisah lama tentang raja-raja besar Persia, tentang kemenangan dan pengkhianatan. Ayahnya mengajarinya bahwa kekuatan tanpa kendali adalah kehancuran, dan belas kasihan tanpa ketegasan adalah kelemahan. Suatu sore, ketika Rustam masih remaja, ayahnya mengajaknya ke lapangan latihan. Mereka berdiri berhadapan, masing-masing memegang pedang kayu. "Katakan padaku," ujar ayahnya, "apa arti kemenangan?" Rustam menjawab setelah berpikir, "Kemenangan adalah ketika musuh tidak lagi ingin mengangkat senjata." Ayahnya menatapnya lama, lalu berkata, "Kau akan menjadi pemimpin, tapi ingat, pemimpin seringkali harus berdiri sendirian." Tahun-tahun berlalu, Rustam menyaksikan Persia mulai melemah dari dalam. Raja-raja silih berganti, bangsawan saling menjatuhkan, dan rakyat semakin jauh dari istana. Pajak mencekik, hukum tidak lagi adil. Rustam yang telah dewasa dan memimpin pasukan di berbagai wilayah, melihat semua itu dengan mata yang jernih
namun hati yang berat. Ia sering berbicara kepada orang-orang terdekatnya. Musuh terbesar Persia bukanlah bangsa lain, katanya suatu malam, tetapi kesombongan kita sendiri. Ketika berita tentang pasukan dari selatan mulai terdengar, banyak orang di istana menertawakannya. Mereka menyebut mereka miskin, tidak teratur, dan tidak berpendidikan. Namun, Rustam tidak ikut tertawa. Ia membaca laporan demi laporan, mendengar kisah tentang disiplin, keberanian, dan keyakinan yang menyatukan mereka. "Kau terlalu khawatir," kata seorang pejabat kepadanya. "Mereka tidak punya apa-apa." Rustam menjawab dingin, "Orang yang tidak takut kehilangan apapun adalah yang paling berbahaya." Ketika akhirnya pasukan Persia dan pasukan Muslim berhadapan di Qadisiyah, Rustam sudah mempersiapkan dirinya bukan hanya untuk perang, tetapi untuk kemungkinan terburuk. Ia menerima utusan dari pihak lawan. Utusan itu datang dengan pakaian sederhana, tanpa rasa takut. Rustam bertanya, "Apa yang kalian cari di tanah ini?" Utusan itu menjawab, "Kami datang membawa ajaran yang menyamakan manusia. Tidak ada yang berhak diperbudak oleh manusia lain." Rustam tersenyum pahit. Persia dibangun oleh hukum dan tradisi. Utusan itu berkata tenang, jika hukum itu menindas, maka ia akan runtuh. Setelah utusan itu pergi, Rustam duduk sendiri lama. Ia berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Mereka tidak takut mati. Bagaimana cara mengalahkan orang yang tidak takut mati?" Hari-hari pertempuran di Qadisiyah penuh darah dan teriakan. Pasukan Persia besar dan lengkap, tetapi berat dan lambat. Pasukan Muslim lebih kecil, tetapi cepat dan terkoordinasi. Debu padang pasir menutup langit. Angin berubah arah, seolah berpihak. Pada suatu malam, seorang perwira mendekati Rustam dan berkata, "Banyak prajurit mulai ragu." Rustam menjawab, "Aku juga ragu, tapi kita tidak punya pilihan selain berdiri." Hari terakhir datang bersama badai besar. Angin kencang menerjang perkemahan Persia. Dalam kekacauan itu, Rustam terjatuh dari tempat duduknya. Ia terluka dan terpisah dari pengawalnya. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya lemah. Di tepi aliran air kecil, ia bersandar, napasnya berat. Seorang prajurit Muslim mendekatinya tanpa mengenal siapa dia. Rustam menatap langit dan berkata lirih, "Wahai tanah Persia, aku telah melakukan yang aku bisa." Prajurit itu mengangkat pedangnya. Rustam tidak memohon. Ia hanya berkata pelan, "Jika ini akhirku, maka biarlah sejarah yang menilai." Pedang itu turun. Rustam Farrokhzad mati di Qadisiyah, dan bersama darahnya mengalir pula akhir kekuatan Persia lama. Ketika kabar kematiannya menyebar, pasukan Persia kehilangan semangat. Banyak yang melarikan diri, banyak yang menyerah. Tak lama kemudian, ibu kota jatuh dan kekaisaran yang telah berdiri berabad-abad runtuh. Namun Rustam tidak dilupakan. Ia dikenang sebagai manusia yang berdiri di antara masa lalu dan masa depan, antara kejayaan dan kehancuran. Ia bukan penjahat, bukan pula pahlawan sempurna. Ia adalah simbol sebuah peradaban yang terlambat berubah. Dan api suci yang dulu menyala saat kelahirannya, akhirnya padam bersama napas terakhirnya, meninggalkan dunia yang tak pernah lagi sama. Kematian Rustam Farrokhzad di Qadisiyah tidak langsung disadari oleh semua orang. Medan perang masih dipenuhi debu, teriakan, dan tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Banyak prajurit Persia masih bertarung dengan amarah dan keputusasaan, tidak mengetahui bahwa sosok yang selama ini menjadi penopang keberanian mereka telah tiada. Namun takdir selalu menemukan jalannya. Ketika satu demi satu perwira senior menyadari bahwa Rustam tidak lagi memberi perintah, kebingungan mulai merayap seperti racun yang lambat
tetapi pasti. Seorang prajurit Persia berteriak dengan suara pecah, "Di mana Rustam? Mengapa ia tidak memberi isyarat?" Tak ada jawaban. Yang ada hanya suara angin dan benturan besi. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, dari wajah ke wajah yang pucat. Rustam telah gugur, bukan dalam singgasana megah, bukan dikelilingi pasukan elit, melainkan sendirian di tengah kekacauan. Bagi banyak orang Persia, kabar itu terasa seperti dunia runtuh seketika. Ada yang menjatuhkan senjatanya dan menangis, ada yang lari tanpa menoleh, ada pula yang tetap bertarung dengan mata kosong, seolah hidupnya telah berakhir sebelum tubuhnya roboh. Pasukan Muslim ketika mengetahui siapa yang telah mereka kalahkan, terdiam sejenak. Beberapa di antara mereka saling berpandangan, menyadari bahwa mereka baru saja menjatuhkan tiang utama sebuah kekaisaran tua. Tidak ada sorak kemenangan berlebihan. Yang ada justru kesunyian aneh, seolah sejarah sendiri sedang menarik napas panjang. Setelah pertempuran berakhir, Medan Qadisiyah menjadi saksi bisu perubahan zaman. Burung-burung pemakan bangkai mulai berputar di langit, dan matahari sore memantulkan cahaya merah di atas pasir yang basah oleh darah. Tubuh Rustam ditemukan kemudian, dan orang-orang Persia yang tersisa memandangnya dengan campuran duka, marah, dan rasa bersalah. Seorang prajurit tua berlutut di samping jasadnya dan berkata, "Pelan, kami gagal menjagamu, atau mungkin kami gagal menjaga negeri ini. Namun kematian Rustam bukan hanya akhir seorang manusia, melainkan awal dari rangkaian kejatuhan yang tak bisa dihentikan. Tanpa dirinya, Persia kehilangan arah." Para bangsawan kembali saling menyalahkan. Tidak ada satupun yang cukup kuat atau cukup dipercaya untuk menyatukan mereka. Raja muda yang masih hidup berada jauh dari medan perang, terisolasi oleh ketakutan dan pengkhianatan. Berita kekalahan di Qadisiyah sampai ke ibu kota seperti badai. Rakyat yang sudah lama menderita mulai menyadari bahwa perlindungan lama telah runtuh. Banyak yang menangis, tetapi banyak pula yang hanya terdiam, karena di hati mereka sudah lama tumbuh kelelahan terhadap pajak, perang, dan ketidakadilan. Di istana, para pejabat berkumpul dengan wajah tegang. Seseorang berkata, "Jika Rustam saja tidak bisa menahan mereka, siapa lagi?" Tak ada jawaban. Pasukan Muslim bergerak maju dengan cepat. Kota demi kota jatuh, bukan hanya karena kekuatan militer, tetapi karena Persia sudah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Banyak penduduk membuka gerbang tanpa perlawanan berarti. Mereka tidak lagi melihat alasan untuk mati demi penguasa yang tidak mereka kenal. Sementara itu, nama Rustam Farokzad mulai berubah makna. Bagi sebagian orang Persia, ia menjadi simbol pengkhianatan takdir, seseorang yang terlalu setia pada sistem yang sudah rapuh. Bagi yang lain, ia adalah korban, manusia terakhir yang benar-benar berusaha menyelamatkan negeri yang sudah sekarat. Di antara para pendeta dan cendekiawan, perdebatan muncul. Apakah Persia jatuh karena kekalahan di medan perang, atau karena kegagalan moral yang telah berlangsung jauh sebelum Qadisiyah? Di desa tempat Rustam dilahirkan, ibunya yang sudah renta menerima kabar kematian anaknya dengan air mata yang hampir kering. Ia tidak menjerit, tidak pula meratap keras. Ia hanya berkata pelan. Api itu akhirnya padam. Seorang kerabat bertanya, "Apakah kau bangga padanya?" Ibunya menjawab setelah lama terdiam, "Aku bangga karena ia tidak lari dari tanggung jawabnya. Tetapi aku sedih karena dunia memintanya membayar harga yang terlalu mahal." Tahun-tahun berikutnya, Persia yang dulu dikenal sebagai pusat kebudayaan dan kekuasaan berubah wajah. Bahasa, hukum, dan kepercayaan perlahan bergeser. Banyak orang menyesuaikan diri, sebagian dengan ikhlas, sebagian dengan terpaksa. Namun kisah tentang Rustam terus diceritakan, dari api unggun ke api unggun, dari ayah ke anak. Orang-orang berkata bahwa pada malam sebelum Qadisiyah, Rustam telah bermimpi tentang istana yang runtuh dan sungai yang membawa pergi mahkota emas.
Ia terbangun dengan dada berat, tetapi tetap mengenakan baju perangnya tanpa ragu. Entah kisah itu benar atau tidak, yang jelas Rustam berjalan menuju takdirnya dengan mata terbuka. Sejarah tidak selalu adil pada orang-orang seperti dia. Ia hidup di zaman yang menuntut perubahan, tetapi dibesarkan untuk mempertahankan masa lalu. Ia memahami kelemahan negerinya, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya dari dalam. Maka, ia memilih jalan terakhir yang ia kenal, berdiri dan bertarung, meski sadar bahwa kemenangan mungkin sudah mustahil. Dan disitulah tragedinya. Bukan pada kematiannya, tetapi pada kenyataan bahwa perjuangannya tidak mampu menghentikan arus zaman. Namun, selama manusia masih bercerita, selama ada yang mengingat bahwa sebuah kekaisaran pernah berdiri dan runtuh, nama Rustam Farrokhzad akan terus hidup. Bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai saksi terakhir kejayaan lama yang tenggelam. Jika kisah ini diteruskan, maka selanjutnya adalah perjalanan sisa bangsawan Persia yang tercerai-berai, pelarian raja terakhir, dan bagaimana rakyat biasa menjalani dunia baru yang lahir dari abu kekaisaran lama. Di sanalah cerita ini belum berakhir, karena sejarah tidak pernah benar-benar selesai. Setelah Qadisiyah menjadi kenangan pahit, tanah Persia tidak lagi sama. Jalan-jalan yang dahulu ramai oleh kafilah dan utusan kini dipenuhi wajah-wajah muram. Orang-orang berjalan dengan kepala tertunduk, bukan hanya karena takut pada penguasa baru, tetapi karena mereka sedang berduka atas sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekalahan. Mereka berduka atas keyakinan lama bahwa Persia tidak mungkin jatuh. Di ibu kota, kabar tentang kematian Rustam Farrokhzad telah berubah menjadi bisikan yang berlapis-lapis. Ada yang mengatakan ia mati sendirian karena dikhianati. Ada pula yang mengatakan ia menolak mundur meskipun tahu pertempuran telah kalah. Setiap versi mencerminkan rasa bersalah orang yang menceritakannya. Sebab jauh di lubuk hati, banyak yang tahu bahwa beban yang dipikul Rustam terlalu berat untuk satu orang. Raja muda yang tersisa duduk di istana dengan tangan gemetar. Ia dikelilingi penasihat, tetapi tak satu pun berani menatap matanya terlalu lama. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya hampir tak terdengar. Jika Rustam tidak mampu menahan mereka, katanya, apa yang tersisa bagi kita? Seorang penasihat tua menjawab dengan hati-hati, yang tersisa hanyalah waktu, dan waktu tidak berpihak pada kita. Keputusan demi keputusan diambil dengan tergesa. Emas dikumpulkan, keluarga kerajaan dipersiapkan untuk melarikan diri. Tidak ada rencana besar, tidak ada keyakinan. Yang ada hanya naluri bertahan hidup. Dan itulah tanda paling jelas bahwa kekaisaran itu sudah mati, meskipun tubuhnya masih bergerak. Sementara itu, pasukan Muslim memasuki wilayah-wilayah Persia dengan sikap yang membuat banyak orang bingung. Mereka tidak membakar semua yang mereka lewati, tidak membantai tanpa alasan. Di beberapa kota, para pemimpin lokal memilih berdamai. Rakyat yang selama ini hidup di bawah pajak berat mulai merasakan perbedaan, meskipun perubahan itu datang dengan ketidakpastian. Di sebuah desa kecil, seorang lelaki tua berkata kepada cucunya, "Dulu kita takut pada pasukan asing, sekarang aku lebih takut pada kenangan." Cucunya bertanya, "Kenangan apa, kakek?" "Kenangan bahwa kita pernah besar dan tidak tahu bagaimana cara menjadi kecil dengan bijak." Nama Rustam Farrokhzad tetap disebut-sebut dalam percakapan seperti itu. Ia menjadi cermin tempat orang Persia melihat diri mereka sendiri. Ada yang menyebutnya terlalu setia pada sistem yang rusak. Ada pula yang menyebutnya orang terakhir yang benar-benar peduli. Tidak ada kesepakatan karena sejarah jarang memberi jawaban yang sederhana. Di tempat kelahirannya, rumah keluarga Rustam perlahan sepi. Pedang-pedangnya berdebu, baju perangnya digantung tanpa ada yang berani menyentuh. Seorang kerabat muda pernah berkata, jika ia masih hidup, mungkin semuanya berbeda. Seorang perempuan tua menjawab pelan, "Tidak, dunia ini terlalu besar untuk diubah oleh satu orang,
betapapun kuatnya. Di tahun-tahun berikutnya, cerita tentang Rustam mulai bercampur dengan legenda. Anak-anak mendengar kisah tentang seorang pria yang berdiri di tengah badai pasir, menolak lari meskipun tahu ajalnya dekat. Para penyair mengubahnya menjadi simbol keberanian yang tragis. Para pendeta menjadikannya peringatan tentang kesombongan kekuasaan duniawi. Namun, di balik semua itu, ada sisi Rustam yang jarang diceritakan. Tentang malam-malam ketika ia tidak bisa tidur, memikirkan rakyat yang tidak pernah ia temui. Tentang keraguannya terhadap istana yang ia bela. Tentang pertanyaannya yang tak pernah terjawab, apakah kesetiaan pada negeri berarti kesetiaan pada penguasa atau pada manusia yang hidup di bawahnya. Jika ada satu hal yang pasti, maka itu adalah kenyataan bahwa Rustam bukanlah orang. Ia melihat kehancuran datang dari jauh, tetapi tidak menemukan jalan untuk menghindarinya. Dan ketika saatnya tiba, ia memilih berdiri di tempat yang menurutnya benar, meskipun tempat itu adalah kuburannya sendiri. Seiring waktu, generasi baru Persia tumbuh tanpa mengenal kekaisaran lama secara langsung. Mereka hidup dalam dunia yang berbeda, berbicara dengan cara yang berbeda, berdoa dengan cara yang berbeda. Namun darah, tanah, dan ingatan tidak pernah benar-benar hilang. Di sela-sela perubahan itu, kisah Rustam tetap muncul, seperti bayangan panjang di senja hari. Orang-orang mulai memahami bahwa runtuhnya Persia bukan hanya karena satu pertempuran atau satu kematian. Itu adalah akumulasi dari kesalahan, ketakutan, dan penolakan untuk berubah. Rustam hanyalah titik terakhir tempat semua itu bertemu, dan disitulah letak ironi terbesar hidupnya. Ia dikenang bukan karena berhasil menyelamatkan Persia, tetapi karena ia menjadi saksi paling jelas dari saat Persia tidak bisa lagi diselamatkan. Kisah ini belum selesai, karena setelah runtuhnya kekaisaran, selalu ada pertanyaan tentang bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan menemukan makna baru. Di sanalah kelanjutan cerita ini akan berjalan, menyusuri nasib rakyat biasa, bangsawan yang tercerai-berai, dan bagaimana dunia baru tumbuh dari puing-puing lama. Dan selama cerita itu terus diceritakan, Rustam Farokzad akan tetap hidup, bukan sebagai patung batu, tetapi sebagai pengingat bahwa kejayaan tanpa kebijaksanaan hanyalah penundaan menuju kejatuhan. Waktu berjalan perlahan, tetapi tidak pernah menunggu siapapun. Setelah kekalahan demi kekalahan, Persia memasuki masa yang paling sunyi dalam sejarahnya. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena suara-suara lama telah kehilangan makna. Istana yang dulu penuh intrik kini hanya dipenuhi langkah kaki tergesa dan bisikan ketakutan. Para bangsawan yang dahulu berlomba menunjukkan kesetiaan kini berlomba menyelamatkan diri. Raja muda itu akhirnya meninggalkan ibu kota. Malam sebelum kepergiannya, ia berdiri lama di balkon istana, menatap sungai yang mengalir tenang, seolah tidak peduli pada runtuhnya sebuah kekaisaran. Seorang pelayan mendekat dan berkata dengan suara gemetar, "Apakah kita akan kembali?" Raja itu tidak langsung menjawab. Setelah lama terdiam, ia berkata, "Tidak semua rumah ditakdirkan untuk ditinggali selamanya." Kepergian itu menandai akhir yang sesungguhnya. Tanpa pemimpin, tanpa Rustam Farokzad, Persia menjadi tubuh tanpa tulang. Kota-kota besar satu persatu menyerah atau ditinggalkan. Di beberapa tempat, rakyat sendiri yang membuka gerbang, bukan karena mereka mengkhianati tanahnya, tetapi karena mereka sudah lama tidak merasa dilindungi olehnya. Di pasar-pasar, orang-orang mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Tidak lagi tentang kemenangan atau kejayaan,
tetapi tentang harga roti, tentang keamanan anak-anak mereka, tentang hidup yang harus terus berjalan meskipun dunia berubah. Seorang pedagang tua berkata kepada temannya, "Kekaisaran datang dan pergi, tetapi perut tetap harus diisi." Di tempat-tempat seperti itulah sejarah sebenarnya bergerak, bukan di medan perang atau istana, melainkan di antara orang-orang biasa yang beradaptasi dengan keadaan baru. Nama Rustam Farrokhzad sesekali muncul dalam percakapan seperti angin yang membawa debu masa lalu. Ada yang menyebutnya dengan hormat, ada pula yang menyebutnya dengan nada pahit. Seorang pemuda pernah berkata, jika ia begitu hebat, mengapa ia kalah? Seorang lelaki yang lebih tua menjawab, kehebatan tidak selalu berarti menang. Kadang itu berarti bertahan sampai akhir. Di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, kisah Rustam berkembang menjadi cerita yang lebih personal. Di sebuah desa, seorang ayah menceritakan kepada anaknya bahwa Rustam adalah orang yang tahu negerinya sakit, tetapi tidak menemukan obatnya. Di desa lain, ia digambarkan sebagai peringatan tentang apa yang terjadi ketika penguasa tidak mendengarkan rakyat. Perlahan, Persia berubah. Bahasa-bahasa bercampur, hukum-hukum lama digantikan, dan keyakinan baru tumbuh di atas tanah yang sama. Tidak semua perubahan diterima dengan mudah. Ada perlawanan kecil, ada kesedihan yang diwariskan diam-diam. Namun kehidupan, seperti air, selalu menemukan celah untuk mengalir. Di tengah perubahan itu, ada orang-orang yang masih menyimpan benda-benda peninggalan masa lalu. Sebuah pedang tua, sebuah cincin keluarga, atau sekadar cerita yang dihafal. Benda-benda itu tidak lagi memiliki kekuatan politik, tetapi menjadi jangkar identitas. Dan seringkali ketika mereka berbicara tentang masa lalu, nama Rustam muncul sebagai batas waktu, sebagai garis pemisah antara dunia yang dulu dan dunia yang sekarang. Beberapa orang berkata bahwa jika Persia ingin bertahan, ia seharusnya berubah lebih cepat. Yang lain berkata, perubahan itu akan tetap menyakitkan siapapun yang memimpinnya. Tidak ada kesepakatan, karena sejarah tidak pernah ditulis untuk memuaskan semua orang. Tentang Rustam sendiri, semakin jauh waktu berlalu, semakin jelas bahwa hidupnya adalah tragedi manusia, bukan sekadar catatan perang. Ia lahir dalam sistem yang menuntut kesetiaan mutlak, dibesarkan untuk mempertahankan tatanan, dan hidup cukup lama untuk melihat tatanan itu membusuk. Ia memahami ancaman dari luar, tetapi juga terjebak oleh kerusakan dari dalam. Ketika akhirnya berdiri di Qadisiyah, ia tidak hanya membawa pedang, tetapi juga seluruh beban masa lalu Persia. Dan mungkin itulah sebabnya kematiannya begitu menentukan. Bukan karena ia adalah yang terkuat, tetapi karena ia adalah simbol terakhir dari keyakinan lama. Ketika ia jatuh, keyakinan itu jatuh bersamanya. Generasi baru tumbuh dengan cerita yang berbeda. Mereka tidak lagi bermimpi tentang kejayaan lama, tetapi tentang stabilitas, tentang kehidupan yang lebih adil. Namun, di malam-malam tertentu, ketika angin gurun berhembus dan api kecil menyala di perkemahan, kisah lama kembali diceritakan. Tentang seorang pria yang berdiri tegak di tengah perubahan yang tak terelakkan. Dan di sanalah Rustam Farrokhzad tetap hidup. Tidak di istana, tidak di kitab resmi, tetapi di ingatan kolektif tentang sebuah akhir yang besar dan sunyi. Kisah ini masih bisa dilanjutkan, karena setelah runtuhnya satu dunia, selalu ada dunia lain yang lahir. Ada anak-anak Persia yang tumbuh di bawah aturan baru. Ada bangsawan yang menjadi pengelana. Ada pendeta yang merenungkan kesalahan masa lalu. Dan ada rakyat biasa
yang akhirnya merasakan hidup tanpa bayang-bayang kekuasaan lama. Di sanalah cerita ini akan bergerak selanjutnya, menyusuri sisa-sisa kejayaan dan benih masa depan. Setelah bertahun-tahun berlalu sejak Kadisia, luka Persia tidak lagi berdarah, tetapi belum sepenuhnya sembuh. Dunia telah berubah bentuk, namun bayangan masa lalu masih menempel pada dinding-dinding rumah, pada nama-nama keluarga, pada cerita yang dibisikkan pelan agar tidak hilang. Orang-orang tidak lagi menyebut runtuhnya Persia dengan kemarahan, melainkan dengan nada pasrah, seperti seseorang yang telah lama berdamai dengan kehilangan besar. Di sebuah kota yang dulu menjadi pusat perdagangan, seorang lelaki paruh baya duduk di depan tokonya yang setengah kosong. Ia pernah menjadi prajurit muda, bertempur di hari-hari terakhir sebelum kekalahan. Setiap kali ia menutup mata, ia masih melihat debu Kadisia dan mendengar suara besi beradu. Ketika seorang pemuda bertanya kepadanya, apakah dulu Persia benar-benar sebesar yang orang katakan? Lelaki itu hanya tersenyum lelah. Besar, katanya, tetapi tidak cukup bijaksana untuk tahu kapan harus berubah. Bagi sebagian orang, nama Rustam Farrokhzad menjadi pengingat tentang keberanian. Bagi yang lain, ia adalah simbol keterlambatan, orang yang datang terlalu akhir ke persimpangan sejarah. Namun, hampir semua sepakat bahwa setelah kematiannya, tidak ada lagi figur yang mampu menyatukan kenangan lama dengan kenyataan baru. Di daerah pegunungan, sekelompok bangsawan yang selamat hidup dalam pengasingan. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mewah, tidak lagi dikelilingi pengawal. Di antara mereka, ada seorang pria yang pernah bertemu Rustam bertahun-tahun sebelum Kadisia. Suatu malam, di dekat api kecil, ia berkata kepada yang lain, ia tahu semuanya akan runtuh. Yang lain bertanya, lalu mengapa ia tetap bertarung? Pria itu menatap api dan menjawab, karena ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan ketika kita tahu hasilnya. Di sisi lain, generasi baru Persia tumbuh tanpa beban langsung kekaisaran lama. Mereka belajar hidup dalam tatanan yang berbeda. Beberapa menerima dengan cepat, melihat peluang yang tidak pernah ada sebelumnya. Yang lain merasakan kehilangan yang tidak bisa mereka jelaskan sepenuhnya. Namun, bagi mereka, Rustam adalah nama dalam cerita, bukan luka pribadi. Seorang ibu pernah berkata kepada anaknya, dulu ada seorang pria yang mencoba menahan runtuhnya dunia. Anaknya bertanya polos, apakah ia berhasil? Ibu itu tersenyum sedih. Ia berhasil menunjukkan bahwa dunia itu memang sedang runtuh. Perlahan, kisah Rustam Farrokhzad berubah dari sejarah menjadi perenungan. Orang-orang tidak lagi bertanya siapa yang benar atau salah, melainkan apa yang bisa dipelajari. Bahwa kekuatan tanpa keadilan akan melemah, bahwa tradisi tanpa pembaruan akan membusuk, dan bahwa kesetiaan pada tanah air tidak selalu berarti membela penguasa yang gagal mendengarkan rakyatnya. Namun, di balik semua pemikiran itu, ada sisi manusiawi yang tidak pernah hilang. Tentang seorang anak yang dibesarkan dengan harapan besar, tentang seorang pria yang memikul tanggung jawab lebih besar dari dirinya, dan tentang seorang manusia yang mati bukan karena ia lemah, tetapi karena zaman tidak lagi memberi ruang bagi dunia yang ia kenal. Pada suatu senja, seorang pengelana berhenti di dekat sungai tempat Rustam menghembuskan napas terakhirnya. Ia tidak tahu persis siapa yang mati di sana, hanya tahu bahwa tempat itu selalu terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Ia duduk, mencelupkan tangannya ke air, dan merasakan dinginnya mengalir di sela jari. Berapa banyak dunia yang telah berakhir di sini, gumamnya, tanpa tahu
bahwa ia sedang berdiri di titik temu sejarah. Air sungai terus mengalir, membawa debu, darah, dan kenangan menuju tempat yang jauh. Seperti waktu, ia tidak berhenti untuk meratap atau merayakan. Ia hanya bergerak maju. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesar dari kisah Rustam Farrokhzad, bahwa manusia boleh berjuang, boleh setia, boleh berani, tetapi waktu akan tetap berjalan. Yang tersisa hanyalah cerita. Dan dari cerita itulah, generasi berikutnya belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, cerita ini belum mencapai ujungnya, karena setelah kejatuhan selalu ada penyesuaian. Ada anak-anak Persia yang kelak menjadi pemimpin dalam dunia baru. Ada bekas prajurit yang menemukan makna hidup di luar perang. Ada pemikir yang menulis tentang sebab-sebab runtuhnya masa lalu. Dan di antara semua itu, bayangan Rustam akan terus muncul, bukan sebagai sosok yang memerintah, tetapi sebagai cermin tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan tidak berjalan seiring kebijaksanaan. Di sanalah kisah ini bisa dilanjutkan, menyusuri bagaimana identitas Persia bertahan di tengah perubahan, bagaimana ingatan lama membentuk masa depan, dan bagaimana manusia selalu mencoba memahami mengapa satu dunia harus runtuh agar dunia lain bisa lahir. Tahun-tahun terus bergerak, dan tanah Persia perlahan belajar bernapas kembali di bawah langit yang berbeda. Luka lama tidak lagi terbuka, tetapi bekasnya tetap terasa ketika orang-orang mengingat masa lalu. Mereka tidak lagi menyebut kekaisaran dengan suara lantang, melainkan dengan nada seperti mengenang kerabat yang telah lama meninggal, penuh hormat tetapi tanpa harapan untuk kembali. Di beberapa kota, orang-orang mulai menulis ulang cerita mereka sendiri. Para cendekiawan berkumpul diam-diam, membahas sebab-sebab kejatuhan Persia, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memahami. Dalam perbincangan seperti itu, nama Rustam Farrokhzad selalu muncul sebagai titik temu. Ada yang berkata bahwa ia adalah korban dari sistem yang membesarkannya. Ada pula yang berkata bahwa ia adalah contoh terakhir dari kesetiaan yang tidak mengenal kompromi. Seorang penulis tua pernah berkata kepada muridnya, "Jika kau ingin memahami akhir Persia lama, jangan hanya melihat musuhnya, lihatlah bagaimana ia memperlakukan rakyatnya sendiri." Murid itu bertanya, "Lalu di mana posisi Rustam dalam semua itu?" Penulis itu tersenyum tipis. Ia berada di tengah badai, terlalu jujur untuk menjadi bagian dari kebusukan, terlalu setia untuk meninggalkannya. Di pedesaan, kisah Rustam hidup dalam bentuk yang lebih sederhana. Ia bukan tokoh politik, bukan simbol besar, melainkan manusia yang memilih bertahan sampai akhir. Para petani menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai kisah tentang keberanian yang sunyi. Bukan keberanian yang membawa kemenangan, tetapi keberanian yang tidak lari dari tanggung jawab. Seorang anak pernah bertanya kepada ayahnya, apakah Rustam takut saat ia mati? Ayahnya menjawab setelah lama terdiam, semua manusia takut. Yang membedakan adalah apakah mereka tetap berdiri meski takut. Di bekas jalur-jalur militer, rumput mulai tumbuh menutupi jejak kuda dan roda. Alam perlahan menghapus tanda-tanda perang, seolah ingin mengatakan bahwa konflik manusia hanyalah sekejap dalam waktu yang panjang. Namun, ingatan tidak semudah itu dihapus. Ia berpindah tempat, dari medan perang ke cerita, dari cerita ke hati. Beberapa orang yang pernah melawan bersama Rustam hidup cukup lama untuk melihat dunia baru tumbuh. Ada yang menyesal, ada yang bersyukur masih hidup. Seorang di antaranya, kini sudah sangat tua, pernah berkata kepada cucunya, "Kami bertarung bukan karena kami yakin menang, tetapi karena kami tidak tahu cara hidup tanpa berdiri." Cucunya bertanya, "Apakah itu salah?" Orang tua itu tersenyum pahit. Tidak selalu, tetapi dunia tidak selalu memberi hadiah pada orang yang setia. Sedikit demi sedikit, Rustam Farrokhzad berhenti menjadi milik satu zaman. Ia menjadi milik semua orang yang pernah berdiri
di persimpangan sejarah dan harus memilih antara bertahan atau berubah. Kisahnya melampaui Persia, melampaui Qadisiyah. Ia menjadi cermin tentang bagaimana peradaban seringkali jatuh bukan karena kekurangan keberanian, tetapi karena terlambat memahami perubahan. Namun, di balik semua tafsir dan pemaknaan itu, tetap ada satu kebenaran sederhana. Rustam adalah manusia. Ia merasakan lelah, ragu, dan takut. Ia mencintai tanah kelahirannya, meskipun tanah itu akhirnya tidak bisa ia selamatkan. Ia mati dengan kesadaran penuh bahwa apa yang ia bela sudah berada di dan mungkin justru disitulah letak kemanusiaannya yang paling dalam. Karena dunia tidak diingat oleh mereka yang selalu menang, tetapi oleh mereka yang berani berdiri ketika kemenangan tidak lagi pasti. Selama ada orang yang bertanya, mengapa sebuah kekaisaran runtuh? Selama ada yang mencoba belajar dari masa lalu, kisah Rustam Farrokhzad akan terus berlanjut, berubah bentuk, tetapi tidak pernah benar-benar berakhir. Dan dari titik inilah, cerita ini bisa terus bergerak, mengikuti generasi-generasi baru Persia. Bagaimana mereka menafsirkan masa lalu, bagaimana mereka membangun masa depan, dan bagaimana bayangan seorang pria dari Qadisiyah masih sesekali muncul di antara kata-kata, ingatan, dan pertanyaan tentang makna kesetiaan, perubahan, dan waktu. Semakin jauh jarak waktu dari runtuhnya Persia lama, semakin jelas bahwa kehancuran itu bukanlah ledakan yang tiba-tiba, melainkan senja panjang yang perlahan menggelap. Orang-orang yang hidup di masa sesudahnya mulai memahami bahwa mereka tidak sekadar kehilangan kekuasaan, tetapi juga kehilangan cara lama memandang dunia. Disitulah kebingungan terbesar muncul, karena tidak semua kehilangan bisa digantikan dengan cepat. Di antara reruntuhan kota-kota tua, masih ada orang-orang yang menyimpan ingatan tentang Rustam Farrokhzad bukan sebagai tokoh besar, melainkan sebagai manusia yang pernah berjalan di tanah yang sama, bernapas di udara yang sama, dan memikul beban yang tidak pernah mereka pilih sendiri. Mereka mengenangnya bukan dengan patung atau upacara, tetapi dengan cerita yang diceritakan pelan, seolah takut kenangan itu akan pecah jika diucapkan terlalu keras. Seorang lelaki tua yang dulu menjadi pembawa pesan di masa perang pernah berkata kepada seorang pendatang, ia bukan orang yang suka bicara panjang, tetapi ketika ia berbicara, orang-orang mendengarkan. Pendatang itu bertanya, apa yang membuatnya berbeda? Lelaki tua itu menjawab, ia tidak menjanjikan kemenangan. Ia hanya menjanjikan bahwa ia akan berdiri bersama kami sampai akhir. Kata-kata itu bertahan lebih lama daripada teriakan kemenangan manapun. Di dunia yang baru, nilai-nilai lama diuji. Beberapa orang menemukan keadilan yang lebih sederhana. Yang lain merasakan kehilangan martabat yang dahulu, meskipun martabat itu seringkali hanya milik segelintir orang. Namun, hampir semua sepakat bahwa masa lalu Persia terlalu berat untuk dipikul sepenuhnya dan terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Anak-anak yang lahir bertahun-tahun setelah Qadisiyah tumbuh tanpa rasa takut pada istana lama. Bagi mereka, kisah tentang raja, pasukan besar, dan perang gajah terdengar seperti dongeng. Tetapi ketika mereka mendengar tentang Rustam, ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena kekuasaannya, melainkan karena pilihan akhirnya. Ia memilih berdiri, bukan karena ia yakin akan menang, tetapi karena ia tidak ingin meninggalkan apa yang ia anggap benar. Seorang guru pernah berkata kepada murid-muridnya, sejarah bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang paling jujur terhadap zamannya. Seorang murid bertanya, apakah Rustam jujur terhadap zamannya? Guru itu mengangguk pelan.
Ia jujur, tetapi kejujuran kadang datang terlambat. Di sudut-sudut tertentu Persia, masih ada orang-orang yang menyebut namanya ketika mereka berbicara tentang kesetiaan. Bukan kesetiaan buta, melainkan kesetiaan yang lahir dari rasa tanggung jawab. Mereka tahu bahwa kesetiaan semacam itu bisa berbahaya jika tidak disertai kebijaksanaan. Tetapi mereka juga tahu bahwa dunia tanpa orang-orang seperti itu akan menjadi dingin dan kosong. Waktu terus mengikis batas antara sejarah dan legenda. Beberapa detail tentang hidup Rustam berubah, dibesar-besarkan atau diperkecil, tetapi inti ceritanya tetap sama. Seorang manusia berdiri di persimpangan zaman dan memilih untuk tidak berpaling. Ia kalah, tetapi kekalahannya membuka mata banyak orang tentang apa yang sebenarnya rapuh dalam kekaisaran itu. Dan mungkin itulah warisan terbesarnya. Bukan kemenangan, bukan wilayah, bukan kekuasaan, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa kejayaan tidak abadi, bahwa kekuatan harus berjalan bersama keadilan, dan bahwa perubahan yang ditolak terlalu lama akan datang dengan cara yang paling menyakitkan. Di malam-malam yang tenang, ketika angin gurun berhembus lembut dan bintang-bintang terlihat jelas, orang-orang masih duduk di sekitar api kecil dan bercerita. Mereka tidak lagi bercerita untuk menghidupkan masa lalu, tetapi untuk memahami diri mereka sendiri. Dan di antara cerita-cerita itu, Rustam Farrokhzad tetap hadir, bukan sebagai sosok yang memerintah, tetapi sebagai manusia yang menghadapi akhir dengan mata terbuka. Cerita ini bisa terus berjalan, mengikuti bagaimana ingatan berubah dari generasi ke generasi, bagaimana nama Rustam dipahami ulang sesuai zaman, dan bagaimana pelajaran dari runtuhnya Persia terus menemukan makna baru. Karena selama manusia masih bertanya tentang masa lalu, selama masih ada yang mencoba belajar dari kejatuhan, kisah ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Dan di sanalah narasi ini akan terus mengalir, seperti sungai di Qadisiyah, membawa serpihan sejarah, penyesalan, kebijaksanaan, dan harapan menuju masa depan yang selalu belum selesai. Seiring waktu berjalan, kisah Rustam Farrokhzad mulai menemukan tempat yang berbeda di hati orang-orang Persia. Ia tidak lagi diperdebatkan sebagai penyebab atau penyelamat, melainkan diterima sebagai bagian dari takdir panjang yang membentuk siapa mereka sekarang. Sejarah berhenti menuntutnya untuk menang dan mulai memahaminya sebagai manusia yang hidup di antara dua dunia yang tidak pernah benar-benar bertemu. Di beberapa wilayah, orang-orang mulai menulis catatan tentang masa lalu, bukan untuk mengagungkan, tetapi untuk mengingat. Dalam catatan-catatan itu, Rustam sering digambarkan sebagai seseorang yang memahami bahwa dunia yang ia bela tidak lagi sama dengan dunia yang melahirkannya. Ia berdiri di atas tanah yang bergeser, mencoba menahan sesuatu yang secara perlahan sudah kehilangan pijakan. Seorang penyalin naskah pernah menulis, ia tidak mati karena pedang, tetapi karena jarak antara masa lalu dan masa depan terlalu lebar untuk diseberangi oleh satu manusia. Kalimat itu dibaca oleh banyak orang, dan setiap orang memahaminya dengan cara yang berbeda. Di tengah dunia yang baru, orang-orang Persia mulai menemukan kembali jati diri mereka dalam hal-hal kecil, dalam bahasa yang tetap mereka gunakan di rumah, dalam lagu-lagu lama yang dinyanyikan dengan lirik baru, dalam cerita tentang nenek moyang yang tidak selalu berbicara tentang kekuasaan, tetapi tentang ketahanan. Rustam Farrokhzad menjadi bagian dari cerita itu, bukan sebagai pusat, melainkan sebagai simpul yang mengikat masa lalu dengan masa kini. Seorang ibu yang sedang menenun kain berkata kepada anak perempuannya, "Kita tidak hidup untuk mengulang masa lalu." Anaknya bertanya, "Lalu mengapa kita harus mengingatnya?" Ibunya menjawab,
sambil terus menenun, agar kita tahu apa yang tidak boleh kita biarkan terjadi lagi. Jawaban itu sederhana, tetapi mengandung kebijaksanaan yang lahir dari kehilangan panjang. Beberapa bekas prajurit Persia yang masih hidup memilih untuk mengabdikan sisa hidup mereka pada hal-hal yang berbeda. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pengajar, ada pula yang memilih hidup sunyi. Ketika mereka ditanya tentang Rustam, jawaban mereka jarang sama. Tetapi nada mereka hampir selalu serupa, penuh hormat yang tenang. Jika ia hidup di zaman lain, kata salah seorang dari mereka, mungkin ia akan dikenang sebagai orang bijak, bukan orang kalah. Namun, sejarah tidak memberi kesempatan kedua. Ia hanya memberi makna pada apa yang telah terjadi. Perlahan, Rustam Farrokhzad berhenti menjadi simbol eksklusif Persia. Kisahnya menyeberang ke wilayah lain, diceritakan sebagai contoh tentang bagaimana peradaban besar bisa runtuh bukan karena kekurangan keberanian, tetapi karena kegagalan mendengarkan perubahan. Ia menjadi peringatan universal bahwa kekuatan tanpa pembaruan hanyalah penundaan menuju akhir. Di tempat ia gugur, sungai terus mengalir tanpa mengenal nama. Tetapi orang-orang yang tahu bahwa di sanalah satu dunia berhenti bernapas. Mereka tidak membangun monumen besar. Mereka hanya berhenti sejenak ketika melewati tempat itu, menundukkan kepala, lalu melanjutkan perjalanan. Dan mungkin itulah penghormatan paling jujur yang bisa diberikan kepada Rustam. Bukan kemegahan, bukan sanjungan, melainkan pengakuan bahwa ia pernah ada, pernah berusaha, dan pernah memilih untuk tidak lari. Cerita tentangnya terus berubah seiring zaman, tetapi inti kemanusiaannya tetap sama. Seorang manusia yang memikul harapan banyak orang, menyadari keterbatasannya, dan tetap berdiri sampai akhir. Dalam dunia yang sering mengukur segalanya dengan kemenangan, kisah Rustam mengingatkan bahwa ada nilai lain yang tidak kalah penting, yaitu keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dan selama manusia masih mencari makna di balik runtuhnya peradaban, selama masih ada yang bertanya mengapa sejarah berulang, nama Rustam Farrokhzad akan terus muncul, bukan sebagai jawaban, tetapi sebagai pertanyaan yang memaksa orang untuk berpikir lebih dalam. Di sanalah kisah ini akan terus hidup, mengalir bersama waktu, menunggu untuk diceritakan kembali, ditafsirkan ulang, dan dilanjutkan oleh generasi yang datang setelahnya. Semakin lama, orang-orang mulai menyadari bahwa kejatuhan Persia bukanlah akhir dari jati diri mereka, melainkan perubahan bentuknya. Mereka tidak lagi hidup di bawah panji-panji lama, tetapi tanah yang mereka pijak tetap sama, sungai tetap mengalir di jalur yang sama, dan ingatan tetap bersemayam di dalam diri mereka. Dalam ingatan itulah, sosok Rustam Farrokhzad terus bergerak, bukan sebagai bayangan masa lalu yang menakutkan, melainkan sebagai suara sunyi yang mengingatkan tentang batas-batas manusia. Di sebuah kota yang telah lama kehilangan tembok pertahanannya, seorang lelaki muda menemukan naskah tua yang hampir hancur. Di dalamnya tertulis kisah tentang perang, pengkhianatan, dan satu nama yang berulang kali muncul. Ia membacanya dengan hati-hati, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh. Ketika ia sampai pada bagian tentang Qadisiyah, ia berhenti lama. Apakah ia benar-benar sendirian di saat terakhir? Gumamnya. Ia tidak menemukan jawabannya di naskah itu. Tetapi mungkin pertanyaan itulah yang membuat kisah Rustam terus hidup. Bukan kepastian tentang bagaimana ia mati, melainkan keraguan tentang bagaimana seharusnya manusia berdiri ketika dunia di sekitarnya runtuh. Di tempat lain, seorang guru tua mengajarkan sejarah kepada murid-muridnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak menghafalkan tanggal atau nama pertempuran. Ia justru bertanya, "Jika kalian hidup di masa itu,
apa yang akan kalian lakukan?" Seorang murid menjawab, "Aku akan lari." Yang lain berkata, "Aku akan mengikuti siapapun yang paling kuat." Guru itu mengangguk lalu berkata, "Dan Rustam memilih untuk bertahan. Bukan karena itu pilihan terbaik, tetapi karena itu pilihan yang ia anggap benar." Kata-kata itu tertanam dalam benak murid-muridnya lebih dalam daripada daftar peristiwa apapun. Seiring berjalannya waktu, sebagian orang Persia mulai melihat kisah Rustam sebagai cermin pribadi. Mereka bertanya pada diri sendiri, dalam kehidupan masing-masing, di titik mana mereka menolak berubah dan di titik mana mereka seharusnya belajar melepaskan. Kisah itu tidak lagi tentang perang atau kekaisaran, tetapi tentang keputusan-keputusan kecil yang menentukan arah hidup manusia. Seorang perempuan yang kehilangan keluarganya akibat perang berkata kepada temannya, "Aku dulu membenci semua yang mengingatkanku pada masa lalu." Temannya bertanya, "Lalu sekarang?" Perempuan itu menarik napas panjang. "Sekarang aku mengerti, masa lalu tidak untuk dibenci, tetapi untuk dipahami." Rustam Farrokhzad dalam pemahaman itu bukan lagi simbol kekalahan, melainkan penanda transisi. Ia berdiri tepat di ambang pintu antara dunia yang sekarat dan dunia yang sedang lahir. Ia tidak bisa menghentikan perubahan, tetapi kehadirannya membuat perubahan itu terlihat jelas. Dan mungkin itu peran yang paling berat, menjadi saksi. Karena tidak semua orang ditakdirkan untuk menang, dan tidak semua orang ditakdirkan untuk mengubah sejarah. Ada yang ditakdirkan untuk menunjukkan dengan jelas apa yang sedang berakhir, agar yang datang setelahnya tidak hidup dalam ilusi yang sama. Rustam adalah salah satu dari mereka. Ketika orang-orang Persia akhirnya mulai berdamai dengan masa lalu mereka, kisah Rustam menemukan tempat yang tenang. Ia tidak lagi diperdebatkan dengan kemarahan, tidak pula diagungkan tanpa kritik. Ia diterima sebagai bagian dari perjalanan panjang dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Dan di sanalah kisah ini terus mengalir, tidak sebagai cerita tentang kejatuhan semata, tetapi tentang pembelajaran yang panjang dan mahal. Selama masih ada manusia yang bertanya, mengapa peradaban runtuh? Selama masih ada yang ingin memahami hubungan antara kekuasaan, kesetiaan, dan perubahan, selama itu pula kisah Rustam Farrokhzad akan terus diceritakan, disambung, dan dimaknai ulang. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana manusia memilih untuk mengingatnya. Pada masa-masa ketika generasi lama mulai menghilang satu persatu, ingatan tentang Persia lama tidak lagi dijaga oleh mereka yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, melainkan oleh mereka yang hanya mengenalnya lewat cerita. Disitulah perubahan terbesar terjadi. Kenangan tidak lagi keras dan tajam, melainkan lunak, kadang kabur, tetapi justru lebih mudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Kisah Rustam Farrokhzad ikut berubah bersama ingatan itu. Ia tidak lagi dibayangkan selalu mengenakan baju perang. Dalam cerita-cerita baru, ia sering muncul sebagai sosok yang duduk diam di malam hari, menatap api, berpikir tentang sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan kepada siapapun. Orang-orang mulai membayangkannya sebagai manusia yang banyak diam, karena dunia di sekelilingnya terlalu bising oleh kepentingan dan kebohongan. Seorang penutur cerita pernah berkata kepada pendengarnya, "Jika kalian ingin memahami Rustam, jangan bayangkan saat ia mengangkat pedang. Bayangkan saat ia menurunkan kepalanya dan menyadari bahwa pedang itu mungkin tidak cukup." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Di tengah perubahan zaman, muncul pula orang-orang yang mencoba menarik pelajaran praktis dari masa lalu. Mereka tidak ingin mengulang kesalahan
Mereka berbicara tentang keadilan, tentang keterbukaan, tentang mendengarkan suara yang selama ini diabaikan. Dalam pembicaraan seperti itu, nama Rustam sering disebut bukan sebagai contoh kegagalan, melainkan sebagai peringatan. Jangan menunggu sampai hanya tersisa satu orang yang mencoba menahan runtuhnya segalanya, kata seorang pemikir kepada murid-muridnya. Perubahan yang ditunda terlalu lama akan selalu meminta korban. Rustam Farrokhzad menjadi wajah dari korban itu. Bukan korban musuh semata, tetapi korban dari kelambanan, dari kesetiaan yang tidak diimbangi pembaruan, dari sistem yang memakan orang-orang terbaiknya sendiri. Namun, ada pula yang melihatnya dari sudut yang lebih personal. Bagi mereka, Rustam adalah gambaran tentang manusia yang lahir dengan tugas yang tidak pernah ia minta. Ia tidak memilih zamannya, tidak memilih keruntuhan yang harus ia hadapi. Ia hanya memilih bagaimana ia berdiri ketika semuanya terjadi. Seorang lelaki tua berkata kepada cucunya, "Tidak semua orang diberi pilihan yang baik. Yang ada hanya pilihan yang bisa mereka pertanggungjawabkan." Cucunya bertanya, "Apakah Rustam mempertanggungjawabkannya?" Lelaki itu mengangguk pelan. Dengan nyawanya. Di tanah Persia yang baru, kehidupan terus berjalan. Ladang ditanami, pasar kembali ramai, anak-anak bermain tanpa mengetahui bahwa mereka berdiri di atas lapisan sejarah yang dalam. Tetapi, sesekali ketika percakapan beralih pada masa lalu, ketika seseorang bertanya mengapa negeri ini berubah begitu drastis, kisah Rustam muncul kembali seperti bayangan panjang di sore hari. Ia menjadi penghubung antara rasa kehilangan dan penerimaan, antara duka dan kebijaksanaan. Orang-orang belajar bahwa meratapi masa lalu tanpa memahaminya hanya akan melahirkan kepahitan, sementara melupakannya sepenuhnya akan membuat kesalahan yang sama terulang. Dan di sanalah kisah Rustam Farrokhzad menemukan tempatnya yang paling bertahan lama. Bukan di medan perang, bukan di istana, tetapi di ruang batin manusia yang sedang mencoba memahami perubahan. Ia tidak lagi dituntut untuk menang. Ia hanya diminta untuk diingat dengan jujur. Ketika malam turun dan cerita kembali diceritakan dari mulut ke mulut, Rustam tidak lagi berdiri sendiri. Ia ditemani oleh semua manusia yang pernah hidup di masa peralihan, yang pernah merasa dunia yang mereka kenal runtuh sebelum mereka siap melepaskannya. Dalam kebersamaan, itulah kisahnya menjadi abadi. Dan selama masih ada peradaban yang naik dan jatuh, selama masih ada manusia yang harus memilih antara bertahan dan berubah, selama itu pula kisah ini akan selalu menemukan alasan untuk dilanjutkan. Karena Rustam Farrokhzad bukan hanya tentang Persia, bukan hanya tentang Qadisiyah, melainkan tentang manusia dan hubungannya dengan waktu. Cerita ini masih terbuka, masih bisa berjalan lebih jauh, mengikuti bagaimana ingatan terus berubah, bagaimana pelajaran dari masa lalu diuji oleh zaman baru, dan bagaimana satu nama dari masa silam tetap berbisik pelan di telinga sejarah. Pada masa ketika ingatan mulai lebih kuat daripada kemarahan, orang-orang Persia menemukan cara baru untuk berdamai dengan masa lalu mereka. Mereka tidak lagi berusaha menghidupkan kembali apa yang telah runtuh, tetapi mencoba memahami mengapa keruntuhan itu harus terjadi. Dalam pencarian makna itulah, sosok Rustam Farrokhzad kembali hadir, bukan sebagai bayang-bayang yang menakutkan, melainkan sebagai penanda kejujuran sejarah. Di sebuah kota kecil yang dibangun di atas reruntuhan lama, seorang sejarawan muda duduk berjam-jam menyusun catatan. Ia tidak menulis tentang kemenangan, karena tidak ada kemenangan yang tersisa untuk dibanggakan. Ia menulis tentang keputusan, tentang ketakutan, dan tentang manusia yang terjebak di antara dua zaman. Setiap kali ia menulis nama Rustam, ia berhenti sejenak, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak sedang menulis legenda, melainkan manusia. Apa yang membuat satu orang dikenang lebih lama daripada ribuan lainnya? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Jawabannya tidak ia temukan pada pedang atau pasukan, tetapi
pada pilihan terakhir Rustam. Pilihan untuk tidak lari dari kenyataan, meskipun kenyataan itu pahit dan tidak memberi harapan. Di tempat lain, para orang tua mulai bercerita dengan cara yang berbeda kepada anak-anak mereka. Mereka tidak lagi berkata bahwa Persia runtuh karena kekuatan musuh semata. Mereka berkata bahwa Persia runtuh karena terlalu lama memalingkan wajah dari kebenaran. Dalam cerita itu, Rustam Farrokhzad muncul sebagai orang yang akhirnya berani menatap kebenaran tersebut, meskipun ia harus membayarnya dengan hidupnya. Seorang ayah berkata kepada anaknya, "Ia bukan orang yang sempurna, tetapi ia tidak berbohong pada dirinya sendiri." Anaknya bertanya, "Apakah itu cukup?" Ayah itu menghela napas. Dalam hidup, terkadang itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Kata-kata seperti itu bertahan lama di benak generasi berikutnya. Mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa sejarah bukan sekadar rangkaian peristiwa besar, melainkan kumpulan pilihan manusia biasa yang kebetulan berada di tempat yang menentukan. Rustam Farrokhzad dalam pandangan ini bukan lagi pahlawan atau pecundang, melainkan pengingat bahwa setiap zaman memiliki ujian yang berbeda. Di sepanjang jalur perdagangan yang kembali hidup, para pengelana membawa cerita dari satu tempat ke tempat lain. Cerita tentang kota yang jatuh, tentang rakyat yang bertahan, dan tentang seorang pria yang berdiri di tengah semuanya. Setiap pengelana menambahkan detail kecil, nada suara, atau perasaan mereka sendiri. Namun, inti ceritanya tetap sama, tentang kesetiaan yang bertabrakan dengan perubahan. Suatu malam, seorang pengelana berhenti di penginapan dan berkata kepada orang-orang yang berkumpul, "Aku melewati sungai tempat seorang lelaki mati, dan aku merasa seolah sungai itu membawa lebih dari sekadar air." Seseorang bertanya, "Apa yang kau rasakan?" Pengelana itu menjawab, "Aku merasa sungai itu membawa penyesalan, tetapi juga kejujuran." Orang-orang terdiam karena mereka mengerti apa yang ia maksud tanpa perlu penjelasan lebih jauh. Waktu terus bergerak dan dunia terus berubah. Namun, kisah Rustam Farrokhzad tidak pernah benar-benar tenggelam. Ia tetap muncul setiap kali sebuah masyarakat bertanya pada dirinya sendiri, apakah mereka sedang berubah dengan sadar atau hanya menunggu runtuh. Ia muncul setiap kali kesetiaan dipertanyakan, setiap kali tradisi diuji oleh kenyataan baru. Dan mungkin itulah alasan mengapa kisah ini tidak pernah selesai. Karena Rustam bukan hanya milik satu tempat atau satu masa. Ia milik setiap zaman yang berdiri di ambang perubahan. Setiap manusia yang harus memilih antara mempertahankan apa yang dikenal atau melangkah ke arah yang belum pasti. Selama manusia masih hidup di dalam waktu, selama peradaban masih lahir dan runtuh, kisah ini akan terus menemukan jalannya untuk diceritakan kembali. Bukan untuk menghidupkan masa lalu, tetapi untuk menjaga agar masa depan tidak buta terhadap pelajaran yang telah dibayar dengan harga yang begitu mahal. Dan di sanalah cerita ini akan terus mengalir, pelan tetapi tak pernah berhenti, seperti sungai yang membawa nama Rustam Farrokhzad jauh melampaui Qadisiyah, jauh melampaui Persia, menuju ruang ingatan manusia yang paling dalam. Pada masa-masa berikutnya, ketika dunia yang baru mulai terasa sebagai rumah bagi banyak orang Persia, muncul satu perasaan yang aneh, tetapi jujur, yaitu rasa rindu yang tidak ingin kembali. Mereka merindukan kedalaman makna hidup yang dulu mereka rasakan, tetapi tidak lagi merindukan kekakuan dan ketakutan yang menyertainya. Dari perasaan itulah, kisah Rustam Farrokhzad terus mendapatkan lapisan baru, bukan sebagai nostalgia kosong, melainkan sebagai bahan renungan yang matang. Orang-orang mulai menyadari bahwa yang hilang dari Persia lama bukan hanya wilayah dan kekuasaan, tetapi juga keberanian untuk berubah
sebelum perubahan itu memaksa. Rustam dalam banyak cerita digambarkan sebagai orang yang akhirnya melihat itu dengan jelas, tetapi terlambat untuk menggerakkan semua yang lain. Ia berdiri seperti penjaga pintu terakhir, menyadari bahwa pintu itu sudah rapuh, tetapi tetap menjaganya, karena itulah tugas yang ia pahami sepanjang hidupnya. Seorang pemuda yang baru belajar membaca kisah lama berkata kepada gurunya, mengapa ia tidak memilih jalan lain? Guru itu menjawab dengan tenang, karena manusia jarang diberi pilihan yang sepenuhnya baru. Biasanya mereka hanya diberi pilihan antara yang mereka kenal dan yang mereka takuti. Jawaban itu membuat pemuda itu terdiam lama. Dalam percakapan-percakapan seperti itulah Rustam Farrokhzad hidup kembali, bukan sebagai sosok yang jauh dan agung, tetapi sebagai manusia yang dekat dengan keraguan siapapun. Ia menjadi simbol tentang bagaimana pendidikan, tradisi, dan kesetiaan membentuk seseorang begitu dalam, hingga terkadang ia tidak bisa melihat jalan lain, meskipun jalan itu mungkin lebih selamat. Namun tidak semua orang melihatnya dengan nada sedih. Ada pula yang melihat kisah Rustam sebagai kisah keberanian moral. Mereka berkata bahwa ia tidak bersembunyi di balik alasan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak melarikan diri dari akibat pilihan-pilihannya. Dalam dunia yang seringkali penuh penghindaran, sikap seperti itu dianggap langka. Seorang penulis pernah menulis, ia gagal menyelamatkan negerinya, tetapi ia tidak gagal menjadi dirinya sendiri. Kalimat itu tersebar luas dan sering diulang karena banyak orang menemukan kejujuran di dalamnya. Di pasar-pasar, di rumah-rumah, dan di tempat-tempat ibadah, orang-orang berbicara tentang masa depan dengan cara yang lebih terbuka. Mereka belajar bahwa kejayaan yang tidak dibagi akan selalu rapuh, dan kekuasaan yang tidak mendengar akan selalu sendirian pada akhirnya. Setiap kali pembicaraan itu menyentuh masa lalu, nama Rustam muncul sebagai pengingat bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan kolektif tidak cukup untuk menyelamatkan sebuah dunia. Tetapi, kisah ini tidak hanya hidup di kata-kata. Ia hidup dalam sikap, dalam cara orang-orang baru memilih untuk mendengar sebelum memerintah, dalam keengganan untuk mengulang kesalahan yang sama, dan dalam kesadaran bahwa tidak ada sistem yang terlalu besar untuk runtuh jika ia berhenti melayani manusia. Di suatu malam yang tenang, seorang lelaki berdiri di tepi sungai yang sama tempat Rustam menghembuskan napas terakhirnya. Ia tidak datang untuk meratap, ia hanya ingin memahami. Air mengalir pelan, memantulkan cahaya bulan. Lelaki itu berkata lirih, "Kau berdiri di sini ketika dunia berubah. Kami berdiri di sini untuk belajar darinya." Angin berhembus dan sungai tetap mengalir, seolah menjawab dengan diam. Dan mungkin itulah akhir yang paling jujur bagi kisah Rustam Farrokhzad. Tidak ada penutup yang tegas, tidak ada kesimpulan yang memaksa. Hanya aliran waktu yang membawa cerita itu dari satu generasi ke generasi berikutnya, membiarkannya tumbuh, berubah, dan menemukan makna baru sesuai kebutuhan zamannya. Selama masih ada manusia yang bertanya tentang kesetiaan, tentang perubahan, dan tentang harga yang harus dibayar ketika keduanya bertabrakan, kisah ini akan selalu menemukan ruang untuk dilanjutkan. Karena Rustam Farrokhzad bukan hanya milik masa lalu, tetapi milik setiap masa yang berdiri di ambang pilihan besar. Dan di sanalah cerita ini terus berjalan, tanpa tergesa, tanpa akhir yang mutlak, menunggu untuk kembali diceritakan oleh siapapun yang merasa dunia di sekitarnya sedang berubah lebih cepat daripada yang bisa ia pahami. Pada masa-masa ketika ingatan tentang Persia lama telah menjadi lapisan terdalam dalam kesadaran kolektif,
Orang-orang tidak lagi merasa perlu membela atau menyalahkan masa lalu. Mereka mulai memperlakukannya seperti cermin yang jujur, kadang menyakitkan, tetapi perlu. Dalam cermin itulah sosok Rustam Farrokhzad tetap terlihat, tidak memudar, tidak pula membesar, melainkan hadir sebagaimana adanya. Di beberapa tempat, kisah tentangnya mulai dipelajari bukan sebagai cerita kepahlawanan, tetapi sebagai kisah tanggung jawab. Anak-anak diajarkan bahwa ada orang-orang yang tidak memilih untuk menjadi tokoh besar, tetapi dipaksa oleh keadaan untuk memikul peran besar. Rustam menjadi contoh tentang bagaimana seseorang bisa hidup seluruh hidupnya untuk satu tugas, lalu mati ketika tugas itu tidak lagi memiliki tempat di dunia yang berubah. Seorang pengajar pernah berkata kepada murid-muridnya, ada orang yang lahir untuk memulai zaman baru, dan ada yang lahir untuk menutup zaman lama. Ketika seorang murid bertanya, manakah yang lebih penting? Pengajar itu menjawab, keduanya sama beratnya. Jawaban itu menyebar karena banyak orang mulai menyadari bahwa menutup sebuah zaman dengan penuh tanggung jawab membutuhkan keberanian yang tidak kalah dari membuka zaman baru. Rustam Farrokhzad dalam pemahaman ini bukan kegagalan sejarah, melainkan penutup yang menyakitkan namun jujur dari sebuah kisah panjang. Di antara para pengelana, kisah tentang Rustam kadang diceritakan dengan nada sunyi. Mereka mengatakan bahwa di Qadisiyah bukan hanya seorang manusia yang mati, tetapi juga ilusi bahwa kekuasaan dapat bertahan tanpa pembaruan. Mereka tidak menyebut nama musuh, tidak menyebut strategi perang. Mereka hanya menyebut satu hal, yaitu keterlambatan. Keterlambatan membunuh lebih banyak daripada pedang, kata seorang pengelana tua suatu malam. Orang-orang mengangguk karena mereka tahu bahwa kata-kata itu tidak hanya berlaku untuk Persia, tetapi untuk semua tempat dan semua zaman. Di rumah-rumah sederhana, orang tua mulai mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk tidak mencintai masa lalu secara membuta, tetapi juga tidak membencinya. Mereka berkata bahwa mencintai masa lalu berarti belajar darinya, bukan mencoba menghidupkannya kembali. Dalam pengajaran seperti itu, Rustam Farrokhzad menjadi contoh tentang kesetiaan yang perlu disertai kebijaksanaan dan keberanian yang perlu disertai kemampuan untuk mendengar. Seorang ibu berkata kepada anak lelakinya, jika suatu hari dunia yang kau kenal mulai runtuh, jangan hanya bertanya siapa yang harus disalahkan. Tanyakan juga apa yang seharusnya kau ubah. Anak itu bertanya, dan jika sudah terlambat? Ibu itu menjawab dengan lembut, maka berdirilah dengan jujur, seperti Rustam, agar orang setelahmu tahu apa yang terjadi. Dengan cara itulah kisah ini terus menemukan tempatnya, bukan sebagai dongeng tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan sebagai pelajaran tentang waktu, perubahan, dan pilihan manusia. Rustam Farrokhzad tidak lagi berdiri sendirian di Qadisiyah. Ia berdiri di setiap momen ketika manusia harus menghadapi kenyataan bahwa dunia tidak selalu bisa diselamatkan dengan kekuatan, tetapi bisa dipahami dengan